Selamat malam Pak Bahar. Ya, malam. Bagaimana? Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik, jadi sini saya mau menanyakan nih, kemarin tanggal 18 baru menyelesaikan sidang Pilkada Boven ya? Iya, sidang sengketa PHP nomor 147 Pilkada Boven Digul. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, khususnya tentang berita acara. Oke. Pada saat sidang kemarin Bapak menanyakan terkait berita acara pembukaan kotak suara. Ya. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, saya bertanya karena pada saat sidang pendahuluan KPU Provinsi Papua yang disupervisi oleh KPU RI bertindak untuk dan atas nama KPU Boven Digul mengusulkan untuk pembukaan kotak suara. Jadi diusulkan oleh pihak termohon dalam rangka menjawab permohonan kami, pemohon. Sehingga sebagaimana ketentuan dan sebagaimanapun yang terlihat dalam sidang di MK, hakim memerintahkan agar dihadiri oleh pasangan calon atau yang mewakili. Nah, pada saat itu setelah pembukaan di sidang kemarin, saksi kami di daerah juga saya sudah arahkan untuk meminta salinan berita acara, tapi dikatakan bahwa itu menjadi kebutuhan mereka, termohon. Padahal menurut aturan undang-undang harus diserahkan. Lagian apa sih yang mau dirahasiakan? Toh pada akhirnya juga semua disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Itu sehingga saya merasa penting untuk bertanya. Dan ternyata tetap juga seperti yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi kemarin dalam persidangan. Jadi kalau kertas suara tidak digunakan harus dikembalikan ya? Iya, karena kenapa saya tanyakan berita acara? Karena itu salah satu di dalam kotak suara yang disegel itu, salah satu itemnya adalah kotak suara, surat suara yang tidak terpakai. Itu harus dikembalikan ke dalam kotak suara dan disegel suara. Bahkan surat suara yang terpakai pun dimasukkan ke dalam kotak suara untuk disegel itu. Tapi ternyata di dalam berita acara yang kami lihat dari 16 TPS yang kami dalilkan, tidak terjawab dari TPS 1 sampai TPS 16. Berapa sih jumlah kertas suara yang terpakai dan kertas suara yang tidak terpakai? Yang fisiknya itu kita tidak melihat di situ, sehingga saya menanyakan untuk bisa mengecek. Karena sebagaimana yang kami dalilkan, kalau 16 TPS yang kami ajukan sebagai permohonan atau gugatan itu ada 4.000 lebih jumlah pemilih di sana di Kampung Asike 16 TPS itu. Dan dari 4.000 itu hanya 216 orang yang tidak yang 216 orang yang menggunakan hak pilih, artinya menggunakan kertas suara. Berarti ada 4.000 sekian kertas suara yang tidak terpakai dan harus ada di dalam kotak itu dan harus dimuat dalam berita acara pembukaan kotak suara. Itulah yang membuat saya bertanya-tanya. Baik, terkait hal ini apa ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak, karena sudah jelas dalam persidangan kemarin. Tapi sebenarnya inti pertanyaan kita adalah karena KPU Provinsi Papua yang bertindak untuk atas nama KPU Kabupaten Boven Digul dan disupervisi oleh KPU RI ingin membuka kotak suara agar dapat menjawab permohonan kami atau gugatan kami. Tapi ternyata dalam persidangan kemarin jawaban yang kami harapkan tidak ditampilkan dalam jawaban termohon atau KPU Provinsi Papua. Harusnya dijawab TPS 1 apakah sesuai tidak yang kami sebut TPS 8 sampai dengan 16 TPS. Yang kami berharap itu karena pada saat memajukan gugatan atau permohonan kami lampirkan form C hasil yang ada di setiap TPS sehingga bisa disinkronkan apakah yang kami masukkan dengan di kotak suara itu sinkron atau tidak. Nah, itu yang tidak kami dapatkan jawabannya. Bahkan
yang kami harapkan tidak terjawab sebenarnya, karena itu pokok dari permohonan yang kami ajukan, sehingga alhamdulillah melalui hakim konstitusi dapat difasilitasi sehingga nanti berita acara jika sidang ini dijatuhi putusan sela dan dilanjutkan, maka kami akan perdalam dalam pendalaman pemateri dalam persidangan berikutnya. Mungkin begitu. Baik Pak Bahar, terima kasih atas waktunya dan sukses selalu. Baik, terima kasih sama-sama. Selamat malam.